Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milatul Aziza dengan NIM 2104046001. Di sini, saya akan menjelaskan biografi Sigmund Freud. Video ini dibuat juga untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi dalam yang diampu oleh Ibu Hikmatun Balighah MPSI Psikolog. Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi siapa sih Sigmund Freud itu? Sigmund Freud adalah bapak psikoanalisis yang lahir pada 6 Mei 1856 dari sebuah keluarga Yahudi di Freiberg, Moravia, sebuah kota kecil di Austria yang kini menjadi bagian dari Cekoslowakia. Ketika berusia 4 tahun, keluarganya mengalami kemunduran ekonomi. Ayahnya membawa pindah Freud sekeluarga ke kota Wina. Setelah menamatkan sekolah menengahnya di kota Wina, Freud masuk sekolah kedokteran di Universitas Wina dan lulus sebagai dokter pada tahun 1881. Dari catatan pribadinya, diketahui bahwa Freud sesungguhnya tidak tertarik untuk menjalani praktik sebagai dokter dan lebih tertarik pada kegiatan penelitian ilmiah. Namun, karena desakan ekonomi keluarga, Freud bersama istrinya Martha Bernays yang dinikahi Freud pada tahun 1886 akhirnya menjalani praktik dokter yang tidak disukainya. Di sela-sela waktu praktiknya, Freud masih menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan penelitian, selain juga kegiatan menulis. Minat ilmiah utama Freud adalah penanganan gangguan-gangguan neurotik, khususnya histeria. Tampaknya Freud sangat terkesan dengan banyak pasien yang menutup-nutupi ingatan yang menyedihkan. Ia menamakan suasana ini sebagai resistensi. Dan ia percaya bahwa pasiennya tengah merepresikan ingatan yang penting. Pekerjaan Freud selanjutnya adalah memeriksa ketidaksadaran serta menguak alasan resistensi pasien tersebut. Dalam sebuah analisisnya, Freud juga menemukan pengalaman traumatik pasien pada masa kanak-kanak. Ia sangat terkejut waktu menemukan ingatan-ingatan tersebut ternyata berhubungan dengan pengalaman-pengalaman seksual. Penemuan inilah yang kemudian melahirkan teori libido. Dalam melakukan asosiasi bebas itu, ia juga menjumpai banyak pasien yang menyebutkan mimpi-mimpinya. Di sana Freud menemukan keyakinan bahwa mimpi memiliki arti penting dan membuka rahasia ketidaksadaran. Pada tahun 1900, Freud menerima undangan dari Stanley Hall untuk memberikan ceramah pada peringatan 20 tahun Universitas Clark di Amerika Serikat. Ia menerima penghargaan Dr. Honoris Causa atas kerja kerasnya memperjuangkan psikoanalisis, yang akhirnya mendapatkan pengakuan internasional. Pada saat pecah Perang Dunia I, peristiwa ini banyak memberikan pengaruh pada pemikiran dan penelitian Freud. Ia sangat tertekan dengan pembunuhan massal dan penderitaan, yang kemudian menyebut pengalamannya ini sebagai death instinct atau insting kematian universal dalam kehidupan manusia. Sementara itu, dalam peristiwa lain, pada permulaan tahun 1930-an, pada saat Adolf Hitler berkuasa, buku-buku Freud dibakar di Berlin dan ia pun dipindahkan oleh sahabat-sahabatnya ke Vienna. Pada saat Nazi melakukan invasi ke Austria pada tahun 1938, Freud pun pindah ke London. Tahun-tahun terakhir hidupnya dialami dengan penderitaan kanker mulut, dan ia telah menjalani operasi lebih dari 30 kali. Freud akhirnya meninggal di London pada tahun 1939. Tulisan-tulisan yang
sangat terkenal hingga kini, di antara lain yaitu The Interpretation of Dreams, The Psychopathology of Everyday Life, Introductory Lectures in Psychoanalysis, Humor and its Relation of the Unconscious, The Ego and the ID, dan The Problem of Anxiety, serta The Future of an Illusion. Jadi, kesimpulan dari biografi Sigmund Freud yang tadi saya jelaskan, yaitu Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Austria. Freud masuk sekolah kedokteran di Universitas Wina dan lulus sebagai dokter pada tahun 1881. Freud sebenarnya tidak tertarik pada dunia kedokteran, namun karena faktor ekonomi akhirnya Freud menjalani praktik sebagai dokter. Ia menerima penghargaan doktor honoris causa atas kerja kerasnya memperjuangkan psikoanalisis. Tahun-tahun terakhir hidupnya dialami dengan penderitaan kanker mulut, dan ia telah menjalani operasi lebih dari 30 kali. Freud akhirnya meninggal di London pada tahun 1939. Sekian penjelasan dari saya mengenai biografi Sigmund Freud. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.